Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Baik, Amin, amin. Ya, amin. akhirnya Indonesia bisa mengalahkan Vietnam lagi nih. Wah, keren nih. Bro Ipung, Betul. gimana nih dengan line up yang ketika muncul itu kaget nggak, Bro? Iya, sebetulnya kan sesuai dengan yang kita harapkan ya, dengan kehadiran pemain-pemain diaspora kita, tentu kita juga eh, punya keinginan agar mereka juga bisa tampil, entah sebagai line up, entah sebagai pemain cadangan. Mhm, Walaupun pada susunan di line up, akhirnya yang turun muka-muka baru seperti Jay Itzes maupun Nathan Chuaon ya. Dan ini ternyata kalau kita lihat bagaimana Jay Itzes bermain, itu kan terlihat sekali ya bahwa walaupun Jay Itzes masih usia muda, tapi pengalamannya yang dia dapat di Venesia, di Eropa, itu sangat berguna ketika meredam kecepatan-kecepatan pemain dari Vietnam. Nah, cuma memang ada sedikit persoalan di Nathan Chuaon saya pikir. Nathan Chuaon ini bermain mungkin juga ini sebagai bentuk dari euforia dia yang secara mental mungkin lagi meluap-luap ya mhm, kebahagiaan dia bisa bisa membela timnas. mhm, Akhirnya dia bermain agak emosional, tidak mhm, tidak terlalu kontrol karena permainannya jadi ini ya kurang bisa mendapat chemistry dengan pemain-pemain di lapangan tengah lainnya. mhm, Dia mhm, juga agak kesulitan untuk membangun chemistry dengan Marcelo Ferdinand, dengan Ivar Jenner, dengan Yakob Sayuri. mhm, Tapi biar bagaimanapun kehadiran dua muka baru di line up kita itu kan menambah opsi-opsi apabila dan kedalaman ini ya kedalaman skuad kita bahwa kita akan mengarungi sebuah kompetisi yang juga berat karena di lawan kita berikutnya ya masih Vietnam dan Irak dan Filipina. Dan tentu saja sesuai dengan harapan kita semua bahwa di sisa laga-laga berikutnya kita tidak boleh kehilangan angka gitu bro. Ya, ya. Nah, itu ada ya pertanyaan tuh ketika diwawancara STY ditanya kenapa menurunkan hoki. Nah itu yang mengagetkan juga buat saya. Hmm, Jujur, saya juga agak kaget kenapa hoki yang diturunkan gitu loh. Karena dalam bayangan saya, kalaupun katakanlah Struik akan ditandemkan dengan seseorang, saya masih memilih mungkin Sananta atau Yakob Sayuri yang hmm, didorong ke depan. hmm, Tapi ini adalah hoki Caraka. Dan kalau kita lihat memang dari sejak awal pertandingan, sepertinya Philip Troussier, coach Vietnam, ini tidak ingin ke ini ya keduluan dalam melakukan inisiatif serangan. Jadi Vietnam dari sejak awal sudah melakukan ini inisiatif serangan dan cara dia mengcounter bagaimana Indonesia bertransisi menyerang, mereka melakukan zonal marking dengan pressure-pressure yang kuat terhadap pemain hmm, Indonesia yang memegang bola. hmm, Tapi sayangnya pola permainan yang sebetulnya pressure-pressure terhadap pemain yang memegang bola terhadap lawan ini kan pola permainan yang menuntut banyak kualitas ini ya fisik. hmm. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh pemain Vietnam kali ini gitu loh, Bro. Ya, STY juga waktu menjawab pertanyaan itu dia bilang saya juga bingung bagaimana menjelaskannya karena ini masalah taktik katanya. Berarti mungkin sengaja diturunkan hoki ini biar Vietnamnya bingung. Eh, Dan kelihatannya itu yang terjadi ya, Bro. bisa jadi, bisa jadi. Iya, bisa jadi seperti itu. Karena kalau melihat bagaimana pergantian-pergantian yang dilakukan oleh STY memasuki babak kedua, itu kan sebetulnya penggantian pemain yang sangat taktikal ya. Hmm, Itu sangat strategik sifatnya. Jadi begitu STY menurunkan pemain-pemain pelapis untuk mengganti pemain yang line up, itu justru itu yang menjadi merubah keadaan di lapangan dengan turunnya Arhan, turunnya Egy dan Sandy Walsh itu ternyata ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Apalagi hmm, kalau kita melihat begini, kenapa ini dilakukan? Karena STY juga melihat pada jalannya pertandingan di babak pertama. Jalannya pertandingan di babak pertama itu kan lebih banyak berkutat di tengah, gitu hmm, loh. Oke, Vietnam secara possession ball dia lebih unggul dari kita, tapi dia tidak pernah bisa menciptakan peluang. Itu hmm, karena bagusnya pertama gelandang-gelandang kita yang sudah bisa menutup dan barisan pertahanan di belakang yang dikomandoi oleh Rizky Ridho.
ada Hafner di kiri, Ridho di tengah, dan Jay Itzes di samping kanan. Dan Hmm. mereka bisa bermain dengan sangat bagus untuk menutup pergerakan-pergerakan Vietnam. Nyaris walaupun Vietnam megang bola, mereka tidak punya banyak peluang yang bagus gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, memang dengan demikian ada semacam konsekuensi dari gaya permainan Indonesia yang mungkin saja ini adalah bagian dari siasat atau strateginya ST Hmm. untuk menjebak Vietnam di babak kedua. Nah, Hmm. pola itu kemudian dilakukan dengan cara mengganti pemain-pemain yang sifatnya sangat strategis. Masuk Arhan, masuk Egy, masuk Sandy Walsh. Dan ketiga pemain ini yang bisa merubah keadaan. Gitu loh. Hmm. Ya, ya. Nah, terus mengenai pemain-pemain diaspora kita ini mainnya gimana, bro? Bagus atau biasa aja atau gimana? Kalau dari diaspora, saya melihat yang paling menonjol Jay Itzes ya. Dia Hmm. dengan ketenangan di belakang sangat bagus untuk bisa mengcover ya, terutama di babak kedua. Ketika Indonesia sudah mulai berani untuk melakukan penyerangan. Jadi ketika Indonesia mulai melakukan serangan, tentu kan meninggalkan pos-pos yang terbuka sebetulnya. Yang ini Hmm. bisa saja dimanfaatkan oleh pemain-pemain Vietnam. Tapi Jay Itzes itu bisa menutup. Dia Hmm. memang dibantu oleh Justin Hubner ya. Hmm. Justin Hubner saya pikir juga ini pemain yang boleh dibilang sangat Spartan dan sangat ngotot ya. Saya sih sukanya di situ. Dia punya daya juang yang sangat sangat ini ya sangat bagus. Hmm. Walaupun kadang-kadang daya juang dia itu juga kontraproduktif. Dia menjadi bermain agak-agak ini ya, agak keras gitu loh dan Hmm. bisa Hmm. mendapatkan konsekuensi kartu kartu kuning. Hmm. Tapi Hmm. itu adalah bagian dan mungkin aja itu juga cara dia untuk melakukan cywar, untuk melakukan ini ya intimidasi terhadap pemain-pemain Vietnam. Dan memang di sini juga saya melihat ada perubahan dari Vietnam di zaman Park Hang-seo dengan di pertandingan kali ini. Justru ada terbalik gitu loh. Kalau dulu kan kita kita melihat bahwa yang akan Spartan adalah Vietnam. Hmm. Sementara Indonesia akan lebih bermain secara ini ya, secara sistematis dan secara teknikal gitu loh. Dan ini ternyata berbeda karena pemain Vietnam itu sepertinya sudah meninggalkan gaya-gaya permainan yang militan, yang Spartan. Dia lebih banyak mencari ruang dan Hmm. memang terlihat lebih terlihat memang mereka lebih organize ya. Cuma sayangnya tidak dibarengi oleh keterampilan di depan. Pemain-pemain striker yang tidak bisa melakukan transisi permainan yang bagus. Hmm. Nah, pemain Indonesia ini justru yang lebih kelihatan ngotot. Nah, ini akan menjadi tadinya dalam bayangan saya Vietnam akan bermain kasar, bahkan mungkin kotor, tapi ini tidak. Hmm. Justru Indonesia yang bermain keras dan agak sedikit gitu loh. Agak sedikit ini ya, kotor Nakal. lah gitu loh. Ya, ya, saya perhatikan Hubner itu kalau ketemu sama Vietnam kok kayaknya jadi beringasan gitu. Apa Itu tadi khusus ya. sama Vietnam aja atau dengan tim lain? Kayaknya dengan tim lain nggak beringasan seperti itu deh. Memang gaya permainan Hafner ini selain dia memang orangnya agak temperamental. Ini bahaya juga nih buat Hafner. Dia emang orangnya agak temperamental. Tapi memang ketika dia melawan Vietnam dia juga tahu bahwa ini adalah musuh yang paling bisa menjadi kerikil tajam untuk bisa menghalangi Indonesia laju ke fase berikutnya. Hmm. Makanya ketika melawan tim yang punya potensi untuk menggagalkan Indonesia, dia akhirnya bermain benar-benar ngotot gitu loh. Hmm. Nah, ya itu juga ngototnya dia juga mungkin juga karena pengaruh dari lawan yang dihadapi dan Hmm. juga faktor usia. Dia biar bagaimanapun pemain-pemain diaspora kita ini bukanlah pemain-pemain yang sudah matang secara usia Ya. ya. Hmm. Mungkin kalau malah kalau di average usia pemain Indonesia dari 20 sekian, 23 atau 24 yang dipanggil oleh STY, itu secara average usianya masih di 22,3 tahun, 22,3 tahun gitu loh. Ini kan angka yang sangat muda ya. Bahkan salah seorang pandit sepak bolanya Vietnam itu juga terkaget-kaget ya bahwa pemain Indonesia ini masih berusia 22,3 tahun gitu loh. Dan ini berbahaya sekali karena belakangan ini
ini ada situasi yang terbalik. Kalau dulu Indonesia yang apa momoknya adalah Vietnam, ini jadi terbalik. Sekarang Vietnam ini merasa bahwa Indonesia adalah momoknya mereka. Lihat dari SEA Games ya. SEA Games kan mereka juga kalah lawan Indonesia. Kemudian di Piala Asia kalah dan kali ini kalah lagi. Dan ini kan menciptakan mental block sebetulnya. Ini yang berbahaya buat 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 mereka sebetulnya. Tapi ini akan memudahkan Indonesia untuk langkah selanjutnya ya, Bro. Mhm. Ya, tapi Kalau kan mereka kalau kena mental block. ya, tapi kan kalau melihat perubahannya di Vietnam ini kan sejak ganti pelatih ini kan. Jadi Betul. dulunya ketika masih Pak Hang Seo kan wah benar-benar militan dan rasanya sulit untuk dikalahkan. Tapi semenjak diganti dengan Trusier itu kemudian beberapa kali ketemu timnas Indonesia itu kan selalu dikalahkan ya. Apakah ini Ya, nasibnya Trusier ini masih akan langgeng atau mulai ada yang goyang? sebetulnya Philip Lucier itu mulai digoyang itu dari sejak ini ya banyak kontroversi mengenai kehadiran dia di Vietnam. Itu sejak di mereka kalah di SEA Games gitu loh. Di SEA Games kalah kan melawan Indonesia. Kemudian apalagi kemudian di Piala Asia Mhm. mereka juga kalah lagi lawan Indonesia gitu loh. Mhm. Dan ini sebetulnya sekarang ini lagi panas mengenai nasib Philip Trusier bahwa mungkin kepelatihannya Philip Trusier itu belum pas untuk skuad Vietnam kali ini gitu loh. Jadi Mhm. skuad Vietnam yang kali ini adalah dibutuhkan sosok-sosok yang bisa memotivasi, bukan Mhm. cuma sekedar memberikan arahan-arahan secara sistematis, arahan-arahan secara strategi, secara taktikal. Mungkin juga dibutuhkan arahan-arahan secara mental gitu loh, bro. Mhm. Ya kan kalau kita lihat waktu Pak Kang Seo kan Vietnam dibawa maju terus sehingga di FIFA rankingnya masuk 100 besar gitu ya. Nah sekarang Betul. setelah diganti malah jadi keluar dari 100 besar. Gantian nih Ya, kayaknya dengan Thailand. Thailand sekarang meraju terus nih. Dan kemungkinan betul, setelah laga kedua nanti itu dia akan ada di 100 besar. Nah ini kan betul, pasti akan ada ini ya, ada apa penolakan lah atau apalah protes lah dari masyarakat di Vietnam. betul, betul. Nah, Indonesia sendiri dengan kemenangan eh, kemarin dari Vietnam itu di FIFA ranking kita naik loh, jadi 138-an kalau tidak salah ya. Tapi kalau menang lagi itu jadinya 136 karena memang ternyata jarak di antara 38 ke 36 itu poinnya agak cukup besar sehingga jumlah ranking apa loncatan rankingnya tidak besar. Ya. Tapi kita kira-kira bisa menang nggak ya di laga kedua nanti? Ah, kita bahasnya nanti ya. Khusus. Oke gini, bro. Ini ada catatannya yang Hmm, sebetulnya kalau kalau secara jujur saya melihat dari pertandingan pertama, ada perasaan tidak puas juga dengan penampilan timnas kita yang seperti hmm, sekarang ini. hmm, hmm. Ya, karena saya melihat bahwa lagi-lagi gol yang diciptakan itu bukan melalui skema permainan yang Ya. normal ya, Hmm, skema permainan di dalam lapangan. Tapi ini lagi-lagi Arhan lagi yang punya punya biang kerok dari terjadinya gol di hmm, Vietnam gitu loh. hmm, Nah, walaupun eh, di sepak bola modern opsi apapun selama itu bisa menciptakan gol ya itu sah saja. hmm, Ya itu hmm, nggak ada masalah sebetulnya kalau kita merujuk pada hasil. Tapi kalau merujuk melihat pada gaya permainan organisasi permainan Indonesia yang sebetulnya ini belum rapi, bro. ya. Terlihat apa antara pemain diaspora dengan pemain lokal Hmm, eh, chemistry yang bisa terlihat pada saat Piala Asia itu belum belum sampai puncak, belum sampai ke situ. hmm, Jadi saya mengharapkan chemistry atau organisasi permainan seperti di Piala Asia itu hmm, bisa muncul lagi gitu loh. hmm, Apalagi dengan kemunculan muka-muka baru. Saya sih maklum juga ya bahwa memang persiapan Indonesia kali ini agak-agak ini ya, agak hmm, mepet sebetulnya. hmm, Apalagi ditambah dengan muka-muka baru dan mereka tentu butuhnya adaptasi, adaptasi dengan para individu-individu yang ada di line up dan hmm, pokoknya di squad secara keseluruhan. Jadi
kalau misalkan masih terjadi atau kegamangan atau kurang lancarnya organisasi permainan, ya saya harap ini hanya terjadi di pertandingan kali ini aja. Di Hmm, pertandingan kedua berikutnya ketika melawan Vietnam nanti, itu saya harapkan bahwa organisasi permainan Indonesia akan lebih rapi dan ya, Indonesia lebih lancar dalam melakukan serangan-serangan, gitu loh, bro. ya. Ya, memang STI sendiri mengakui ya bahwa kenapa permainan atau kualitas permainan Indonesia di pertandingan pertama kemarin itu tidak cukup baik karena memang dirasakan bahwa persiapannya itu kurang. Waktunya hanya sedikit sekali sehingga tidak cukup untuk membuat game plan yang bagus gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di posisi klasemen, Bro, bahwa Indonesia sekarang berada di posisi kedua nih. Apakah ini Ya, akan aman, Bro, ke depannya, Bro? ya pastinya belum ya, belum aman karena kita masih ada 3 pertandingan lain. Mhm. Pertandingan melawan Irak, Vietnam, dan Filipina. Dan kalau kita melihat ya mungkin saja bahwa kalau kita bisa mengamankan angka melawan Vietnam, kita juga bisa berasumsi bisa mengalahkan mengalahkan Filipina dalam hal ini. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dengan penambahan pemain-pemain diaspora, kita lebih bisa punya keseimbangan ketika melawan Irak nanti. Nah, saya pikir kalau misalkan kita bisa mengambil angka penuh dari Vietnam di pertandingan kedua, itu langkah Indonesia sudah hampir 75%, bro. Tapi Hmm. kali ini masih belum, masih 50-50 lah boleh dibilang. Ya. Kemarin itu Irak melawan Filipina itu hanya menang 1-0. Ya, Ngeri juga ini ternyata Filipina. Entah ngerinya itu karena Filipinanya yang bagus atau Iraknya yang menurun ini. Kalau Iraknya yang menurun nggak apa-apa lah. Kita bisa nanti libas ya di laga di bulan Juni. sebetulnya mungkin gini, Irak tuh berpikir sudah sangat jauh ke depan ya. Dia merasa dengan 2 kemenangan melawan Indonesia dan Vietnam yang notabene lebih baik daripada Filipina dianggapnya. Ya Hmm. ketika menang lawan 1-0 lawan Filipina ya nggak ada masalah juga gitu loh. Mhm, mhm. Nah, artinya mereka katakanlah bisa saja skuad yang diturunkan pada saat melawan Filipina bukan skuad terbaiknya Irak gitu Ya, loh. ya, Jadi ya, ah, jadi dengan mereka bisa mengambil angka penuh aja dari Filipina itu udah suatu yang sangat bagus ya. ya, Karena dia pasti berpikir akan melanjut ke fase berikutnya. ya. Dengan katakanlah skenario skenario terburuk mereka ada di posisi runner up gitu loh. Nah, info sedikit nih untuk diaspora. Ternyata Cyrus Margono sudah resmi jadi WNI. Menyusul Ragnar dan Tom Hay. Ini kira-kira mereka bertiga ini akan dimainkan nggak di Filipina nanti? Oh, di Vietnam atau di Filipina nih, bro? Sorry, di Vietnam. Ya, kalau misalkan ketentuan FIFA bahwa mereka bisa sudah resmi jadi WNI dan kemudian bisa diturunkan di kualifikasi di pertandingan selanjutnya, nggak ada salahnya juga dicoba gitu loh. Mhm, Karena mhm, biar bagaimanapun mereka kan butuh atmosfer untuk menciptakan chemistry dengan pemain-pemain lain. mhm, Bagaimana cara menciptakan chemistry dengan pemain lain ya tentu dengan adanya di lapangan di pertandingan gitu loh. mhm. Apalagi ini pertandingan resmi. Dan saya pikir dengan katakanlah Tom Hay dalam hal ini kan mungkin kalau saya nilai Tom Hay ini adalah pemain yang paling berpengalaman dibanding pemain diaspora yang lain ya. Ya, Nah, saya pikir Tom Hay ini akan lebih mudah untuk bisa beradaptasi dengan pemain-pemain yang sudah ada. Nah, apalagi kemudian ada Sirus Margono ya. Sirus Margono kalau bisa diturunkan juga dia kan bisa sebagai kiper ya dalam hal ini. Toh kalau kiper juga tidak terlalu banyak membutuhkan adaptasi berbeda dengan pemain yang ada di lapangan. Jadi mhm. kalau misalkan mereka sudah memenuhi syarat untuk bisa diturunkan, nggak ada salahnya dicoba gitu loh, bro. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Vietnam di kandang Indonesia. Kemarin Indonesia menang 1-0. Kalau menurut sobat sendiri, siapa sih pemain yang paling keren gitu ya? Banyak di media sosial menyebut Jay. Ya. Jay sebagai pemain yang bintangnya lah. Tapi kemudian ada netizen yang nyebutnya jadi Jayadi. Wah, Bro Jayadi katanya. Pak Jay ini, apakah sobat setuju nggak bahwa pemain
Indonesia terbaik ini Jai, ya. Silakan tulis di kolom komentar. Kalau tidak Jai, lalu siapa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.